Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siamo. Tutti fratelli. Nah, apa kabar nih teman-teman ngosek sekalian? Baik. Baik, oh ya, alhamdulillah. Semoga teman-teman ngosek semua juga baik ya kabarnya. Nah, aku punya pantun nih. Apa tuh? Pergi ke Bali berpariwisata. Cakep. Pulangnya membawa besek. Cakep. Kembali lagi bersama kita di Ngosek Ngobrol Asik. Yeah. Nah, pada episode kali ini saya Raisa sebagai host, tapi aku nggak sendirian nih, karena di depan aku udah ada narasumber yang kece, yang gak kalah ganteng sama Tom Holland. Oke, jadi bisa langsung perkenalan diri ya? Iya, bisa langsung nih. Iya, langsung Oke, perkenalan. langsung. Perkenalkan, nama saya Gali Harim Prasetya. Udah? Iya, bisa dipanggil siapa? Bisa dipanggil Gali, bisa dipanggil Pras. Oh ya, asalnya Mas Galih di mana nih? Asalnya itu dari Cilacap, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Lalu apa nih kesibukan Mas Galih nih akhir-akhir ini? Kesibukannya kuliah, terus juga berorganisasi. Udah sih dua itu, Dak. Oh, berorganisasi nih. Ngomong-ngomong soal organisasi, organisasi apa yang diikutin? Yo ini loh, Oh, apa itu? KSR Bisa PMI. dijelasin? KSR PMI. Jadi Nah. saya ikut KSR PMI Unit UIN Wali Songo Semarang. Oh, KSR UIN Wali Songo Semarang. Nah, jadi teman-teman ngosek, jadi itu di UIN Wali Songo Semarang itu ada banyak sekali unit kegiatan. Salah satunya itu yang akan menjadi topik pembahasan kita kali ini, yaitu UKK KSR. Nah, untuk dan Gali bisa dijelaskan apa sih itu UKK KSR? Oke, UKK KSR itu adalah unit kegiatan khusus terutama di bidang kemanusiaan yaitu KSR PMI. Jadi bedanya UKK sama UKM itu di bagian ketika UKM itu hanya melingkup di kampus, tapi kalau UKK itu di luar kampus pun ada dan berskala nasional gitu. Oh, jadi itu UKK itu emang benar-benar khusus ya? Ya, khusus. Di KSR UIN Wali Songo sendiri itu kenapa sih kok disebut UKK juga, kenapa nggak disebut UKM aja gitu? Ya karena kita organisasi khusus, jadi di luar kampus pun ada dan berskala nasional, yaitu KSR unit markas kota, KSR markas kota lainnya dan KSR unit Perti. Oh jadi begitu ya. Kira-kira ini ada pertanyaan nih yang menarik. Kira-kira KSR dengan PMR itu sama nggak sih? KSR dengan PMR beda, tetapi kita tetap satu bapak istilahnya. Dan bapak kita ya PMI. Jadi KSR itu di bawah naungan PMI. Oh gitu. Jadi UKK KSR itu kan di bawah naungan PMI nih. Yeah. Nah, kemudian kenapa UKK KSR itu harus ada di setiap universitas? Nah, ini yang harus perlu digarisbawahi bahwa di setiap universitas itu kenapa sih penting atau kenapa sih ada UKK KSR PMI? Karena kita mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang senang atau yang istilahnya nyaman berada di dalam lingkup kemanusiaan. Karena KSR sendiri itu organisasi yang memang berdasarkan kemanusiaan gitu. Yeah. Jadi kan di setiap universitas berarti kan ada ya namanya UKK KSR. Nah, kemudian apa sih peran KSR sendiri itu di sebuah universitas? Ya, peran KSR sendiri itu terutama untuk KSR unit Perti ya. KSR unit Perti itu lebih ke mencontohkan sikap kemanusiaan yang baik untuk mahasiswa-mahasiswa lain, terutama salah satu contohnya yang sering dilakukan adalah donor darah ya, karena itu menjadi suatu kegiatan terutama di bidang kemanusiaan untuk menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan darah gitu. Nah, selain kegiatan kemanusiaan nih, kira-kira ada nggak kegiatan lain selain itu di KSR UIN Wali Songo sendiri terutama? Selain kegiatan kemanusiaan ya, Iya. selain kegiatan kemanusiaan juga kita melakukan pelatihan-pelatihan
terutama untuk pelatihan kayak videografi, pelatihan fotografi, pelatihan desain grafis, terus pelatihan jurnalistik. Itu sendiri untuk tujuan yang luar biasa, yaitu untuk belajar, Iya. menjadi wadah tempat belajar mahasiswa. Karena di samping kita melatih skill kita dalam hal pertolongan pertama, dalam hal untuk kemanusiaan, tapi kita juga harus berlatih tentang hal-hal lain gitu. Wah. Nah, selain itu kan tadi sudah disebutkan nih peran KSR di untuk sekitar universitas nih. Iya. Nah, kira-kira ada nggak sih peran KSR sendiri untuk masyarakat luas gitu? Wah, banyak. Wah, Banyak. apa nih? Apa aja nih? Contohnya itu peran KSR yang sering di masyarakat itu adalah Satgana. Jadi Wah, Satgana apa ini? kita mendelegasikan beberapa relawan dari KSR Perti untuk melakukan piket Satgana di markas Kota Semarang gitu. Jadi itu langsung ibaratnya terjun di masyarakat umum gitu. Oh iya, selain kegiatan Satgana, ada nggak mungkin kegiatan lain untuk masyarakat luas tuh? Untuk masyarakat luas, terutama untuk bakti sosial itu terselenggaranya itu di panti asuhan. Jadi kita menggalang dana atau kita mengumpulkan dana dari para kaisar senior untuk kita berikan kepada orang yang membutuhkan di panti asuhan gitu. Oh iya, cukup menarik sekali nih untuk di masyarakat luas ini. Nah, jadi tuh KSR itu penting gak sih untuk sebuah di kampus, terutama di UIN Wali Songo Semarang? KSR menurut saya penting dan sangat penting. Jadi ya itu tadi, itu mewadahi orang-orang atau mahasiswa yang mempunyai niat tulus untuk kemanusiaan gitu. Oh iya. Lalu kemudian nih, aku punya pertanyaan. Kak, apa sih syarat menjadi ikut sebagai korps sukarela UIN Wali Songo Semarang? Ada nggak sih syarat-syarat tertentu untuk mengikuti itu? Syaratnya yang penting kamu mahasiswa UIN Wali Songo. Oh iya, kalau itu sudah jelas. Terutama mahasiswa UIN Wali Songo. Yang Iya. kedua, kamu tinggal punya niat untuk membantu sesama, itu juga udah termasuk syaratnya. Oh iya. Kita nggak punya syarat-syarat yang lebih khusus atau apa, yang penting kamu punya niat untuk membantu, kamu punya rasa kemanusiaan yang tinggi, gabung sama KSR gitu. Oh iya, sangat menarik nih untuk teman-teman yang mungkin ingin mengikuti UKK KSR, mungkin bisa nih dari saran dari Dan Galih. Selain itu, di KSR UIN Wali Songo sendiri itu ada kegiatan apa aja nih? Kegiatannya banyak ya. Banyak ya. Kasih tahu dong ke teman-teman ngosek apa aja tuh? Kegiatan paling dimulai dari pendidikan. Kita ada pendidikannya itu ada 3, yaitu ada PAB, penerimaan anggota baru, kemudian ada Diklatsar, pendidikan dasar, kemudian ada Diklab, yaitu pendidikan lapangan. Jadi sebelum menjadi anggota KSR akan dididik dulu dengan melalui 3 tahap itu. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti donor darah, kemudian ada kegiatan pelatihan-pelatihan, kemudian ada kegiatan anniversary, terus peringatan hari besar, dan lain sebagainya. Oh iya, tadi disebutkan ada Diklatsar dan juga apa tadi Diklab ya, Diklab, pendidikan iya, lapangan. lapangan. Nah, jadi bedanya Diklatsar sama Diklab itu apa sih? Oke, secara garis besar ya, Diklatsar itu intinya teori-teori. Teori-teori. Iya. Teori-teori. Ya ada prakteknya juga, Iya. tapi lebih ke teori. Dan di klub itu lebih gimana sih cara kita mengaplikasikan teori-teori itu di lapangan. Jadi ibaratnya indoor dan outdoor lah gitu. Oh iya begitu. Nah, jadi nih dapat disimpulkan bahwa UKK KSR merupakan unit kegiatan yang tidak hanya ada di UIN Wali Songo Semarang, tapi tuh di universitas lain tuh juga ada, benar ya Komandan? Benar. Nah, selain itu kegiatan di KSR itu tidak hanya di bidang kemanusiaan, di Kepalang Merahan, tapi juga ada kegiatan eksternal seperti pelatihan, kemudian tadi ada apa aja seperti videografi, terus fotografi gitu ya. Nah kemudian
kira-kira nih, ada nggak harapan untuk KSR Win Wali Songo ke depannya? Harapannya saya berharap KSR UIN Wali Songo lebih profesional dan lebih Amin. berintegritas, kemudian juga lebih dikenal terutama di kalangan mahasiswa UIN Wali Songo sendiri. Ya, amin. Dan juga semoga aja untuk KSR Win Wali Songo semakin maju dan juga semakin solid, semakin Amin. kompak. Amin. Dan juga selain itu juga di bidang kemanusiaan dan bidang kepala-meraan juga semakin maju seperti itu. Sekian dari aku, Raisa dan narasumber Komandan Galih. Dan apabila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa di episode ngosek selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan, silakan tinggalkan komen ya. Atau bisa juga di sosmed, IG, Twitter, KSR UIN Wali Songo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siamo. Tutti fratelli.